Korsleting listrik rumah warga di Bojonegoro ludes terbakar. Ular piton sembunyi di atap dan memangsa ternak warga di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah milik warga di Kabupaten Bojonegoro ludes terbakar. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Kebakaran hebat melanda rumah warga di Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro pada Selasa malam. Rumah yang terbakar merupakan tempat penyimpanan peralatan resepsi pernikahan. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 7:30 malam, di mana saat peristiwa kebakaran terjadi kondisi rumah tidak ada penghuni di dalamnya. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah beserta peralatan resepsi pernikahan di dalamnya. Tak hanya itu, kobaran api juga menghanguskan satu unit sepeda motor di dalamnya. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro yang mendapatkan laporan langsung meluncur ke lokasi untuk memadamkan api. Butuh waktu sekitar 30 menit bagi petugas untuk bisa memadamkan api. Setelah 2 kendaraan water supply serta beserta 6 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik, sehingga api dengan cepat merembet ke isi rumah yang di dalamnya terdapat peralatan resepsi pernikahan yang mudah terbakar. Jadi di sana di desa Dusun Bitingan, Desa Sidodadi, RT 5 RW 10 Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Jadi sekitar pukul 19.40 itu diperkirakan sudah terjadi kebakaran. Dinas Damkarmat dihubungi pada pukul 20.04 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian teman-teman dari Damkar menuju lokasi pada pukul 20.06 dan sampai sana 20.16. Kemudian melakukan proses pemadaman api dan selesai pada pukul 20.45. Menggunakan 2 unit armada yaitu Firedom dan water supply, kemudian personilnya ada 8 orang. Penyebab kebakaran diindikasikan korsleting listrik yang menjalar ke alat-alat persewaan resepsi tersebut. Untuk kerugian ditaksir berapa? Analisa teman-teman untuk kerugian sekitar 210 juta, yaitu rumah dan motor Vario tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Edo Judi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, dalam 2 hari terakhir, petugas pemadam kebakaran mendapatkan 5 laporan teror ular di pemukiman warga Kabupaten Tuban. Bahkan 2 diantaranya sembunyi di bawah genteng hingga memangsa 1 ayam jantan pemilik rumah. Teror ular piton kembali terjadi di wilayah pemukiman warga Kabupaten Tuban. Dalam 2 hari terakhir, 5 ular piton menyatroni rumah-rumah warga untuk mencari makan. Salah satunya seperti yang dialami oleh Isnawati, warga Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Rabu dini hari. Dirinya harus merelakan 1 ekor ayam jantan miliknya dilahap seekor ular piton berukuran 3,5 meter. Dari video rekaman pemilik rumah, tampak binatang melata ini melilit mangsanya hingga lemas, kemudian melahapnya secara utuh. Laporan juga datang dari Abdul Rozak, warga desa Tasikmadu, Kecamatan Palang. Seekor ular jenis piton sepanjang 3 meter merayap di sela-sela genteng atap rumahnya. Untuk mengevakuasi ular tersebut, petugas pemadam kebakaran harus naik atap dan membongkar satu persatu genteng rumah. Meski sempat mengalami kesulitan lantaran tempatnya yang tinggi dan ular terus berpindah tempat, namun 30 menit kemudian ular berhasil ditangkap dan diamankan.
Selanjutnya, seluruh ular ini dibawa petugas untuk dimasukkan ke dalam penangkaran sementara di kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban. Dalam waktu 2 hari ini kita itu mendapat pengaduan 5 tempat untuk evakuasi ular. Jadi yang 3 itu kami datangi tapi sudah tidak ada barangnya, sudah tidak ada ularnya, yaitu di Gedung Jambe sama di Lacari 2. Kemudian yang 2, 1 itu ular picis di Sidomulyo, yang satunya lagi itu adalah ular piton di Panjunan Tasikmadu. Nah, yang di Panjunan Tasikmadu ini cukup unik ya, karena ular itu berada di atap rumah di bawah genteng, sehingga teman-teman petugas itu harus naik genteng, kemudian ular ini kan bersembunyi di bawah genteng. Ya, meskipun akhirnya dapat dievakuasi, dapat diamankan, tapi proses evakuasinya cukup unik. Itu proses evakuasinya gimana, Dan? Jadi setelah teman-teman mendapatkan laporan atau pengaduan, kemudian mendatangi lokasi di Panjunan Tasikmadu itu, dan ternyata ular itu ada di atas atap, sehingga tidak mungkin itu kalau tidak teman-teman kalau tidak naik di atas genteng itu tidak mungkin bisa mengevakuasi, sehingga akhirnya teman-teman naik genteng pun itu ularnya sudah bersembunyi, sehingga terpaksa harus membuka beberapa genteng baru bisa dievakuasi. 3 laporan lainnya juga datang dari warga Kelurahan Latsari, Desa Gedong Jambe, dan Sidomulyo. Namun saat petugas datang, ular-ular tersebut sudah pergi melarikan diri. Petugas menghimbau agar warga yang mengalami teror ular tidak panik dan segera menghubungi Damkar Kabupaten Tuban. Selain gratis, layanan Damkar terbuka selama 24 jam. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Solo-Ngawi. Sebuah mobil box mengalami pecah ban dan terguling. Akibatnya 1 orang, yakni pengemudi mobil, mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Solo-Ngawi, tepatnya di kilometer 582B, masuk Desa Kliti, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Mobil box mengalami ringsek pada bagian kabin depan setelah sebelumnya terguling di ruas jalan tol hingga menabrak pagar pembatas atau guardrail. Muatan di dalam mobil box material pabrik hendak dikirim ke Pati, Jawa Tengah juga tumpah. Akibat dari kecelakaan tunggal ini, sopir mobil Zainal Saifuddin, 30 tahun, warga Sukomoro, Magetan, mengalami luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Kanit PJR Tol Ngawi, Ibtu Yudi, mengatakan kecelakaan tunggal itu akibat mobil box mengalami pecah ban hingga oleng dan terguling. Korban mengalami luka diduga benturan keras saat insiden kecelakaan terjadi. Semula kendaraan truk dari Madiun tujuan Pati, dalam perjalanan nyampe KM 582 400 terjadi pecah ban kanan belakang, kemudian terguling, selanjutnya menabrak guardrail menghadap ke timur. Untuk korban ada berapa orang? Korban cuma 1, supir aja. Saat ini dibawa ke rumah sakit, nyeri di dahi sama di leher. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kendaraan box yang mengalami kecelakaan dievakuasi petugas jasa marga ke pos polisi setempat. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, kontraktor di Bojonegoro blokade jalan utama menuju lapangan gas JTB. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awarawar promosikan pembangunan berkelanjutan melalui program Rumah Faba.
Implementasi program Rumah Faba sebagai bagian dari komitmen PLN Nusantara Power terhadap masyarakat ditujukan agar tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mempromosikan potensi dan keunggulan Faba dalam konstruksi dan pembangunan. Melalui program ini, satu keluarga dengan status pemilik RTLH berhasil memperoleh manfaat yang signifikan. Pembangunan Rumah Faba pada tahun ini menggandeng peranan dari TNI AD dan masyarakat sekitar Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Murtado, Kepala Desa Kaliuntu, menyampaikan apresiasinya kepada PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awarawar dan Kodim 0811 Tuban. Program Rumah Faba menjadi salah satu program unggulan PT PLN Persero dalam mendorong pemanfaatan limbah Faba. Melalui program ini, Faba berhasil dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam inovasi produksi batako dan paving block. Pemanfaatan ini membuka peluang baru bagi solusi konstruksi yang lebih ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan. PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awarawar promosikan pembangunan berkelanjutan melalui program Rumah Faba. Implementasi program Rumah Faba sebagai bagian dari komitmen PLN Nusantara Power terhadap masyarakat ditujukan agar tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mempromosikan potensi dan keunggulan Faba dalam konstruksi dan pembangunan. Melalui program ini, satu keluarga dengan status pemilik RTLH berhasil memperoleh manfaat yang signifikan. Pembangunan Rumah Faba pada tahun ini menggandeng peranan dari TNI AD dan masyarakat sekitar Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Murtado, Kepala Desa Kaliuntu, menyampaikan apresiasinya kepada PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awarawar dan Kodim 0811 Tuban. Program Rumah Faba menjadi salah satu program unggulan PT PLN Persero dalam mendorong pemanfaatan limbah Faba. Melalui program ini, Faba berhasil dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam inovasi produksi batako dan paving block. Pemanfaatan ini membuka peluang baru bagi solusi konstruksi yang lebih ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Kontraktor di Bojonegoro menggelar aksi blokade menuju jalan utama lapangan gas Jambaran Tiung Biru milik PEPC. Mereka mengecam kebijakan perusahaan yang dinilai tidak memberdayakan kontraktor lokal secara maksimal serta tidak mengindahkan adanya perda konten lokal. Beginilah suasana di jalan utama menuju lapangan gas Jambaran Tiung Biru yang berada di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro pada Selasa siang. Sejumlah kontraktor lokal melakukan blokade dengan menghadangkan kendaraan di tengah jalan menuju akses lapangan gas JTB. Aksi blokade ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan yakni Pertamina EP Cepu yang dinilai para kontraktor lokal tidak diberdayakan secara maksimal. Tak hanya itu, aksi tersebut dilakukan lantaran lapangan proyek gas Jambaran Tiung Biru yang dioperatori oleh Pertamina EP Cepu zona 12 tersebut dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha lokal sebagaimana diamanatkan dalam Perda Bojonegoro nomor 23 tahun 2011 tentang konten lokal. Salah satu perwakilan kontraktor lokal PT Daya Patra Ngasem Raya, Muhammad Fauzan mengatakan jika sebelumnya pihaknya telah mengusulkan kepada panitia tender agar perda tersebut dijadikan salah satu acuan teknis dalam persyaratan dokumen rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Usulan itu disampaikan saat tahap penjelasan awal pre-bid meeting
akan tetapi ditolak tanpa alasan yang jelas oleh panitia tender. Pihaknya menuding ada indikasi pengabaian terhadap pelaku usaha lokal secara sistematis dan dalam proses tendernya melalui skema yang dinilai penuh rekayasa. Fauzan menambahkan bahwa panitia tender dengan sengaja mengubah klasifikasi KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti proses tersebut. Iki lho Pepsi kene ngrusak wong Pak Prabowo. Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Tolong kami rakyat Bojonegoro, Pak Prabowo Presiden. Tolong agar rakyat Bojonegoro bisa menjadi pengusaha sehingga sesuai cita-cita asta-cita jenengan Bojonegoro bisa tumbuh 8% ekonominya. Pak Presiden Prabowo, tolong kami pengusaha lokal Pak Presiden. Kami diintimidasi, kami tidak dipihak, kami tidak bisa diberi kesempatan. Ketika kami tender katanya kami tidak mampu Pak Prabowo. Tolong Pak Prabowo Presiden kami, tolong kami Pak Prabowo. Secepat-cepatnya Pak Prabowo agar ekonomi Bojonegoro bisa tumbuh 8% Pak Prabowo. Sementara sejumlah pihak perwakilan PT Pertamina EP Cepu yang menemui kontraktor berupaya melakukan negosiasi dengan mengajak mediasi pengusaha kontraktor di kantornya. Saat dikonfirmasi perihal alasan tidak melibatkan kontraktor lokal, padahal terdapat perda konten lokal yang harus dijalankan, pihaknya memilih untuk tidak menjawab secara gamblang. Aksi ini? Iya, boleh kita menyelesaikan dulu ya, nanti baru kita akan kasih tanggapan. Oh ya, ngomong-ngomong kenapa sih Bu ini ada aksi? Ya tadi seperti yang udah disampaikan Pak Fauzan ya, mungkin nanti kita akan konfirmasi setelah ini kita selesaikan. Makasih ya Mas, biar ini juga bisa cepat selesai, mohon bantuannya. Apakah adanya konten lokal perda ini tidak diakomodir oleh dari pihak PSI Bu? Terkait ini. Nanti ya Mas. Bu, ini dengan penghadangan ini gimana Bu? Mengganggu nggak ini akses jalan ini? Terganggu nggak aksesnya Bu? Nanti kita jawab ya Mas Mbak, makasih ya. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, Kejaksaan terus mendalami perkara dugaan korupsi, gratifikasi, dan manipulasi penerimaan pajak daerah dalam pembebasan lahan pabrik mainan PT GFT Indonesia Investment. Sejumlah saksi terus dimintai keterangan guna mendalami kasus tersebut. Perkara dugaan korupsi, gratifikasi, dan manipulasi penerimaan pajak daerah dalam pembebasan lahan pabrik mainan PT GFT Indonesia Investment di Kecamatan Gendeng terus didalami Kejaksaan Negeri setempat. Sejumlah saksi terus diperiksa untuk dimintai keterangan. Kasih Intelijen Kejari Ngawi Danang Yuda Prawira menegaskan jika perkara tersebut terus berlanjut. Selain pemeriksaan terhadap warga pemilik lahan, juga terhadap tim pembebasan lahan dari pemerintah desa, notaris serta Pemkab Ngawi, termasuk terhadap pejabat negara terkait gratifikasinya yang diindikasikan menerima hadiah. Dijelaskannya pemeriksaan masih sebatas sebagai saksi, sedangkan hingga kini pihak kejaksaan belum memintai keterangan dari pihak PT GFT Indonesia Investment. Ini masih berproses, masih bergerak, masih pemeriksaan saksi-saksi. Yang terakhir dipanggil dari unsur notaris. Sementara ini tidak ada kendala. Tim pembebasan lahan dari pemerintah desa gitu mungkin? Ya, dari unsur pemerintah desa ada. Dari unsur pemerintah desa ada. Ini kan menyangkut investasi Ngawi Bang. Kemungkinan dari pihak pemerintah daerah yang membidang investasi juga sempat dilakukan pemeriksaan? PTSP ya? Ya, untuk itu sempat dilakukan pemeriksaan. Tapi kita tidak untuk PT GFT-nya sendiri sementara masih belum perlu untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau notaris tadi kapasitasnya sebagai apa gitu? Karena yang bersangkutan selaku notaris, ini kan perkaranya terkait juga adanya jual beli tanah. Makanya selaku notaris artinya dia memegang peranan kewenangan dalam jual beli tanah.
Diberitakan sebelumnya, Kejari Ngawi terus mendalami perkara dugaan gratifikasi dan manipulasi penerimaan pajak daerah. Perkara tersebut telah masuk ke tahap penyidikan sejak 21 Maret lalu. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, seorang preman asal Kabupaten Tuban ditangkap polisi usai memaksa sopir membeli stiker keamanan seharga Rp300.000. Aksi premanisme itu sempat direkam salah satu sopir dan viral di media sosial. Unit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Tuban mengamankan seorang preman yang kerap memaksa para sopir membeli stiker pengamanan di jalur nasional Pantura, Desa Sukiwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Aksi premanisme ini terendus pihak kepolisian setelah salah seorang sopir mengunggah video dirinya dipaksa membeli 2 stiker ukuran 3x10 cm seharga Rp300.000. Dalam video berdurasi 19 detik itu, tersangka juga sempat memberikan nota pembelian stiker kepada sang sopir. Stiker tersebut dapat digunakan sebagai tanda keamanan setiap kendaraan yang melintas jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Tersangka atas nama Yonsi Sasmita, asal Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban tersebut akhirnya diamankan polisi di tempat kosnya yang berada di Jalan Gajah Mada, Tuban. Setelah menjalani pemeriksaan, diketahui tersangka baru saja keluar dari penjara 2 tahun yang lalu. Sebelumnya pelaku pernah ditangkap petugas lantaran melakukan pemalakan sopir dengan mengaku sebagai anggota polisi. Kami menemukan tindakan pemerasan 368 ya, 368. Kemudian kami langsung amankan, kami cari orang itu, kita amankan. Pelaku inisial S, alamat Doromukti. Jadi modusnya seperti apa? Jadi modusnya jasa keamanan. Jadi memasang stiker. Jadi dia pengakuannya baru kali ini pengakuannya. Ini masih kita kembangkan. Jadi per mobil 300. Kronologi kejadian dan kronologi kejadian, jadi dia melihat motor lewat dari ekspedisi gitu kan. Kemudian dia samperin gitu. dihentikan gitu. Ya, dihentikan. Terus kalau tidak beli terus gimana nih? Ancamannya. Jadi ya untuk keamanan gitu. Untuk keamanan gitu. Berarti memaksa ya tentunya. Yes, ada sedikit pemaksaan. Untuk stiker itu dijual berapa dan? 300.000. Sudah ada berapa kendaraan yang pengakuannya baru sekali. Ini mesti kita periksa dulu. Cuma satu kendaraan. Iya. Jeratannya dan pasal 368. 368. Ancaman? Tahun. Untuk jumlah korban mungkin dan infonya pelaku ini juga pernah diamankan karena mengaku menjadi pemalakan, mengaku seorang anggota. Dulu sudah pernah diamankan mengaku sebagai anggota. Nah, bawa senpi korek. Ini terulang lagi. Itu tahun berapa? Kayaknya 2 tahun yang lalu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan ancaman kekerasan. Tersangka diancam hukuman 9 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Persingga Ngawi menang 2-1 atas PSPP Padang Panjang. Informasi selengkapnya sesaat lagi. PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awarawar promosikan pembangunan berkelanjutan melalui program Rumah Faba. Implementasi program Rumah Faba sebagai bagian dari komitmen PLN Nusantara Power terhadap masyarakat ditujukan agar tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mempromosikan potensi dan keunggulan Faba dalam konstruksi dan pembangunan. Melalui program ini, satu keluarga dengan status pemilik RTLH berhasil memperoleh manfaat yang signifikan. Pembangunan rumah Faba pada tahun ini menggandeng peranan dari TNI AD dan masyarakat sekitar Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Murtado, Kepala Desa Kaliuntu, menyampaikan apresiasinya kepada PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awarawar dan Kodim 0811 Tuban. Program Rumah Faba menjadi salah satu program unggulan PT PLN Persero dalam mendorong pemanfaatan limbah Faba. Melalui program ini, Faba berhasil dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam inovasi produksi batako dan paving block. Pemanfaatan ini membuka peluang baru bagi solusi konstruksi yang lebih ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan.
PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awarawar promosikan pembangunan berkelanjutan melalui program Rumah Faba. Implementasi program Rumah Faba sebagai bagian dari komitmen PLN Nusantara Power terhadap masyarakat ditujukan agar tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mempromosikan potensi dan keunggulan Faba dalam konstruksi dan pembangunan. Melalui program ini, satu keluarga dengan status pemilik RTLH berhasil memperoleh manfaat yang signifikan. Pembangunan Rumah Faba pada tahun ini menggandeng peranan dari TNI AD dan masyarakat sekitar Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Murtado, Kepala Desa Kaliuntu, menyampaikan apresiasinya kepada PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awarawar dan Kodim 0811 Tuban. Program Rumah Faba menjadi salah satu program unggulan PT PLN, Persero, dalam mendorong pemanfaatan limbah Faba. Melalui program ini, Faba berhasil dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam inovasi produksi batako dan paving block. Pemanfaatan ini membuka peluang baru bagi solusi konstruksi yang lebih ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Persinga Ngawi berhasil menang tipis atas PSPP Padang Panjang dalam laga lanjutan Liga 4 Nasional Grup I, Selasa kemarin. Tuan rumah Persinga Ngawi menang tipis dengan skor 2-1. Babak penyisihan Grup I Liga 4 Nasional antara Persinga Ngawi versus PSPP Padang Panjang di Stadion Ketonggo Ngawi, Selasa. Kedua tim bermain ngotot sejak menit awal dibunyikan. Keberuntungan di menit awal pertandingan berpihak pada tuan rumah Persinga Ngawi setelah salah satu pemainnya dijatuhkan di area penalti. Sehingga kesempatan itu dimanfaatkan untuk meraih skor awal. Hingga akhir pertandingan kedua tim bermain saling menyerang dan berakhir skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah Persinga. Pelatih Persinga Ngawi Joko Susilo mengaku bangga dengan hasil 3 poin yang berhasil diraih. Diakuinya, kedua tim bermain sangat bagus selama pertandingan. Kita berhasil menangkan pertandingan. Memang di pertandingan awal-awal itu sulit. Ini normal pertandingan awal sulit. Alhamdulillah kita menang dan tim juga bagus memang. Kelihatan kalau dia juga sudah tim yang tertata lama juga. Bagus. Kemudian tentu kita mengucap, saya pribadi sebagai pelatih, saya terima kasih kepada pemain tim saya yang bekerja keras dengan situasi apapun, kemudian dengan sekuat bagaimanapun, sudah menunjukkan fighting spirit yang bagus. Dan kedua juga minta terima kasih juga kepada pendukung supporter yang mau datang memberi memompa semangat dari kami di lapangan. Terima kasih. Sementara itu, Supriyanto, pelatih PSPP Padang Panjang, mengakui keunggulan tim lawan. Pihaknya memastikan akan ada evaluasi. Ia meyakini jika timnya juga dapat bermain maksimal untuk meraih poin di laga berikutnya. 2-11 sangat sulit. Artinya kami dari tim tamu, tim keberuntungan yang belum banyak kami. Jadi di bawah kami udah mulai menekan, mungkin dari berdua belum. Cuma satu sisi kadang-kadang keputusan wasit masih ada yang harus ditegaskan ya. Kadang-kadang saat play on ini buat free artinya kan ini sangat menguntungkan kita. Kenapa pada saat play on free kick ini harus diapakan untuk ketegasan wasit ke depan. Ada pertanyaan persiapan untuk pertandingan berikutnya, Coach? Ya, kita untuk pertandingan berikutnya tetap normal kita tetap 3 poin ya. Artinya apa yang menjadi kelemahan pertandingan ini kita evaluasi untuk pertandingan berikutnya. Sementara itu, hasil sementara Grup I, posisi Mangiwang FC dan Persinga Ngawi dengan 3 poin. Selanjutnya PSPP Padang Panjang dan Silva FC masih 0. Pertandingan selanjutnya digelar 24 April 2025. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu, bagi para pencinta kuliner khususnya olahan ikan air tawar dan sambal pedas, tak ada salahnya mampir ke warung sambelan yang ada di pinggir aliran Sungai Berantas di Jombang. Berada di tengah perkampungan dekat Sungai Berantas, warung ini menawarkan suasana makan yang syahdu ditemani gemericik air dan udara segar alam pedesaan.
Menu ikan air tawar segar dinikmati dengan sambelan pedas cukup menghibur lidah penikmatnya. Warung ini terkenal dengan aneka menu sambalan khas sungai, mulai dari ikan wader goreng yang renyah, belut goreng gurih, udang sungai manis pedas, hingga gabus dan gurami bakar yang disajikan dengan sambal khas buatan sendiri. Berada di Desa Pulau Gedang, Kecamatan Tembelang, Jombang, warung ini berdiri sejak belasan tahun silam. Menurut pemiliknya, Ismail atau yang akrab disapa Cak Mail, semua sambal diolah dengan cabai rawit merah dan rempah pilihan, dengan cita rasa pedas gurih yang membuat penikmatnya ketagihan. Spesialnya, sambal di sini langsung diulek ketika dipesan, jadi bisa request level pedasnya. Untuk harga tak perlu khawatir, semua menu dibanderol dengan harga terjangkau, mulai dari Rp16.000 hingga Rp50.000 per porsi, tergantung jenis ikan yang dipilih. Ikan-ikan yang ditawarkan juga masih segar, yang merupakan hasil dari menangkap di sungai secara langsung. Tak hanya warga sekitar, warung ini juga sering didatangi oleh pengunjung dari berbagai daerah, khususnya saat akhir pekan. Pengunjung tak hanya dimanjakan oleh kelezatan menu, namun juga oleh suasana nyaman yang sulit didapat di kota. Beberapa kali ke sini dan suasananya juga enak karena pinggir sungai dan semilir anginnya. Kalau soal harga gimana? Untuk harga sangat terjangkau. Yang paling favorit makan apa di sini? Favoritnya itu dua kali seperti wader, terus ada kotonya besar sekali, jadi mujair dan lain-lain. Dengan cita rasa yang khas, suasana yang tenang, dan harga yang bersahabat, warung Cak Mail menjadi destinasi kuliner yang cocok untuk menikmati hidangan khas pedesaan, khususnya sambelan ikan segar dari Sungai Brantas. Kadang ikan di sungai itu ada ikan koto, seperti tadi itu koto, terus ikan gabus itu koto itu ya. Terus ada kadang ikan sungai Brantas itu, ikan rangke, nah itu. Sambelnya atau apanya? Nah, sambelnya kan kalau minta kan bisa kan minta pedas atau sedang atau pedas pol kan bisa. Oh, langsung diulek di sini ya? Iya, langsung diulek di sini. Dengan model lesan ala kadarnya, warung ini tidak pernah sepi dari pelanggannya. Mereka ingin menikmati sambelan pedas dengan ikan olahan di tepi aliran sungai. Anda tertarik? Silahkan datang langsung ke lokasinya. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV, Bojonegoro.